Terjaring razia masker di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengemudi taksi online mengamuk dan menolak ditindak petugas Satpol PP. Pengemudi berdalih hanya menurunkan maskernya sebentar ketika sedang memberikan penawaran kepada pengunjung Pasar Tanah Abang. Pengemudi taksi online ini terus berdalih dan mencoba kabur saat akan ditindak petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Ya, Bapak tadi masang maskernya itu di leher. Aturan memang. Akhirnya pria ini hanya bisa pasrah menjalani sanksi sosial dari petugas. Saya lagi ngobrol sama tamu, Mbak Ibu mau kemana? Itu tujuan saya, bukan saya nggak pakai masker. Saya buka gitu, baru saya naikin lagi. Tanpa Bapak mau. Selain pengemudi taksi online, beberapa pengendara angkutan umum kedapatan tidak menggunakan masker. Sanksi sosial menyapu jalan pun harus mereka jalani karena tidak mampu membayar denda administrasi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo ziarah ke makam orang tuanya di pemakaman Mundu, Karanganyar, Jawa Tengah. Usai ziarah, Presiden membagikan masker dan sembako kepada warga. Sabtu pagi, Presiden Joko Widodo tiba di pemakaman Mundu, Desa Selokaton, Jawa Tengah. Kegiatan ziarah berlangsung tertutup, hanya diikuti internal keluarga, yaitu kedua putranya Gibran dan Kaisang serta adik perempuannya. Usai ziarah, Presiden membagikan masker dan sembako kepada warga. Seneng nggak, Bu? Seneng nggak? Alhamdulillah. Tadi nunggu lama nggak, Bu? Baru aja habis jemput anak itu ambil tugas sekolah. Sempat lihat Pak Jokowi nggak tadi? Sempat, tapi cuma di dalam mobil. Kebetulan lewat, ada Pak kunjungan Pak. Bukan ini? Bukan, saya dari Gemolong. Oh, Gemolong. Pak, ini tadi dikasih apa, Pak? Dikasih masker. Sama Pak Jokowi? Iya. Dapat berapa ini, Pak, tadi, Pak? Dapat 2 untuk ibu 1, bapak 1. Seneng nggak, Pak? Dapat? Seneng ya. Yang ngasih pas pampres langsung atau dengan ngantri sempat? Enggak, langsung dikasih. Enggak sampai rebutan ya? Enggak. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik di luar area pemakaman dan di sekitar terminal Pasar Kalioso, Karanganyar. Dari Karanganyar, Wahyu Hendro, iNews melaporkan. Kota Bogor telah memberlakukan jam malam per hari ini. Dalam sidak, sejumlah kios hingga tempat perbelanjaan ditutup. Makanya saya urus izin, Pak. Makanya saya urus izin, lengkap itu. Saya siap 3 bulan, boleh tanya dia Pak. Salah satu kios yang menjual minuman keras ini disidak dalam pemberlakuan jam malam Kota Bogor. Inspeksi Wali Kota Bogor ini berlangsung di kawasan Jalan Pandu Raya, Kota Bogor, Jawa Barat. Pedagang miras yang tak bisa menunjukkan surat izin usahanya akhirnya terdiam saat petugas menyita seluruh dagangannya dan mengancam menutup tempat usahanya. Selain menyasar kios, petugas juga menyidak salah satu mal di Jalan Pajajaran. Sejumlah tenan diminta menutup tokonya dan sejumlah pengunjung disosialisasikan aturan jam malam. Pemberlakuan jam malam dan pembatasan skala mikro diberlakukan karena status zona merah setelah tingginya jumlah kasus positif COVID-19. Pembatasan jam operasional jam 6 dan pembatasan aktivitas jam 9 adalah untuk menekan atau mengurangi aktivitas di luar yang tidak perlu. Tetapi bagi warga yang masih bekerja, pulang, mencari nafkah, ya itu tidak apa-apa. Ya, tapi kita ingin agar semua tahu situasinya tidak aman. Ya, COVID ini lonjakannya cepat ya, dan sangat tajam. Jam malam dimulai pukul 9 tetapi inspeksi dimulai sejak pukul 6 sore. Terdata kasus positif COVID-19 di Kota Bogor kini menyasar perumahan, perkantoran, serta tempat yang dapat menimbulkan kerumunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini penambahan jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor tertinggi 3.308 pasien. Total jumlah pasien positif di Indonesia menjadi 169.195 orang. Dengan penambahan 3.308 orang,
Kini total pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 169.195 orang. Ini menjadi jumlah penambahan tertinggi COVID-19 di Indonesia. Sementara total pasien sembuh berjumlah 122.802 orang dan pasien meninggal dunia berjumlah 7.261 orang. Terlihat pada 25 Agustus, kasus baru tercatat 2.447 kasus, lalu meningkat hingga 3.003 kasus pada 28 Agustus. Dan kini tercatat kasus baru mencapai 3.308 kasus. Tak ingin kehilangan momen penting menandai berakhirnya masa Universitas IKIP PGRI atau UPGRIS Semarang menggelar prosesi wisuda drive-in dan drive-thru di halaman kampus. Wisuda ini mengacu pada protokol kesehatan. Uniknya ada wisudawan yang mengayuh becak menuju lokasi wisuda. Masuk ke arena wisuda di halaman kampus Universitas IKIP PGRI atau UPGRIS Semarang yang ke-67. Musa juga membawa penumpang, yaitu ibunya. Musa menggunakan beca agar unik dan berkesan. Pemuda asal Pati ini menjadi sarjana pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Bangga banget, bangganya sekali. Saya ingin menunjukkan bahwa saya dari desa, saya bisa wisuda, dan beca adalah identitas kendaraan atau transportasi desa. Wisuda dengan tatap muka tetap digelar untuk mengakomodir keinginan orang tua mahasiswa. Meski demikian, protokol tetap diberlakukan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Membuat wisudawan mendekati panggung dengan menggunakan kendaraan. Selain beca, ada juga wisudawan yang menggunakan mobil pelayanan donor darah, angkutan umum, hingga sepeda motor. Sedangkan sistem drive-in, wisudawan mendatangi rektor untuk menerima ijazah. Selain wisuda drive-in ini, ratusan mahasiswa lain juga mengikuti wisuda dengan cara online atau daring. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pimpin rapat internal virtual dengan gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua. Dalam paparannya diungkap angka kesembuhan di Provinsi Papua mencapai 85%. Setelah sempat masuk dalam 8 provinsi prioritas yang mengalami lonjakan kasus positif COVID-19, dalam beberapa hari terakhir Papua mencatat rekor kesembuhan tinggi mencapai 85%. Hal ini disampaikan dalam rapat internal virtual yang digelar oleh Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz dengan pejabat daerah Provinsi Papua di VIP Room Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Marskal TNI Hadi Cahyanto menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi masyarakat Papua, lantaran masih banyak masyarakat Papua yang rentan dengan penyakit penyerta. Tantangan berikutnya adalah bahwa seperti dilaporkan Bapak tadi, bahwa Provinsi Papua ini juga masih ada penyakit penyerta, diantaranya adalah HIV, malaria, jantung, dan diabetes. Termasuk saya sampaikan bahwa TBC itu Indonesia menduduki peringkat ketiga. Dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, baik Kapolri maupun Panglima TNI meminta aparat agar terapkan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jayapura, Papua, tim iNews melaporkan.